Hai teman-teman semua, selamat datang di video ini. Nah, perkenalkan nama saya Desa Nyoman Srinadi. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi S2 Pendidikan IPA. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai filsafat, yaitu pengertian, cabang, beserta karakteristiknya. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Istilah filsafat sudah tidak asing lagi bagi kehidupan. Nah, ketika kita mendengar filsafat, kita akan langsung berpikir mengenai zaman Yunani kuno. Nah, cara berpikir itu sudah benar ya, karena secara epistemologi, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos dan sophia. Nah, philos ini memiliki arti cinta dan sophia memiliki arti kebijaksanaan. Nah, dapat kita artikan bahwa filsafat merupakan cinta akan kebijaksanaan. Selanjutnya, secara terminologi, filsafat menurut beberapa ahli cenderung berbeda pengertiannya. Hal ini dikarenakan para filsuf mendefinisikan istilah filsafat berdasarkan pemikiran yang dimilikinya. Nah, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan filsafat. Yang pertama yaitu Plato, yang mana beliau mendefinisikan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang bertujuan mencapai segala kebenaran yang nyata. Nah, filsafat ini merupakan pengetahuan tentang segala yang ada di alam semesta. Ahli yang kedua yaitu Aristoteles, yang mana beliau mendefinisikan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang terkandung kebenaran di dalamnya, seperti contohnya metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ahli yang ketiga yaitu Prof. Dr. Ismaun MPD, mendefinisikan bahwa filsafat adalah renungan dan pemikiran dengan akal secara sungguh-sungguh, yaitu kritis, sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal untuk menemukan kebenaran yang esensial. Nah, dari tiga pengertian para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah pengetahuan atau pemikiran yang mengandung kebenaran tentang segala sesuatu yang ada di kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai cabang-cabang filsafat. Cabang yang pertama yaitu metafisis, yang mana merupakan cabang yang membahas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, cabang metafisis ini terdiri dari 4, yaitu ontologi, kosmologi, humanologi, dan teologi. Yang kedua yaitu epistemologis, merupakan cabang filsafat yang berisi pengandaian atau perumpamaan suatu pengetahuan. Terdapat 3 jenis filsafat epistemologis ini. Yang pertama yaitu empirisme, rasionalisme, dan idealisme. Filsafat yang ketiga yaitu metodologis, yang mana membahas mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu metode ilmu dan metode filsafat. Selanjutnya yaitu filsafat logika, yang mana membahas mengenai aturan berpikir untuk menguatkan premis atau penyebab dari suatu fenomena. Nah, ada 2 logika yang dapat digunakan, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Selanjutnya ada filsafat etis, yang mana filsafat etis ini membahas mengenai etika, yaitu segala perilaku manusia yang baik ataupun buruk. Terdapat 2 etika yang dibahas, yaitu etika umum dan etika khusus. Selanjutnya ada filsafat estetis, yaitu mengenai keindahan suatu objek. Terdapat 3 jenis dari filsafat estetis ini, diantaranya pengalaman, seni, dan perilaku manusia. Selanjutnya yaitu karakteristik filsafat. Yang pertama yaitu filsafat ilmu. Adapun 3 karakteristiknya yaitu ekstensif, yang berarti jangkauan filsafat luas atau menyeluruh. Yang kedua yaitu intensif,
yang mana filsafat ini terdiri dari kegiatan intelektual untuk menemukan akar, esensi, atau hakikat dari suatu kenyataan. Dan yang terakhir yaitu objek, yang mana objek ini merupakan segala sesuatu yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan banyak pertanyaan dan jawaban yang tidak pernah pasti. Selanjutnya ada karakteristik filsafat yang ditinjau dari berpikir filsuf, diantaranya ada metodis, yaitu menggunakan metode yang digunakan oleh para filsuf. Yang kedua ada sistematis, artinya mencari keterkaitan dari suatu unsur. Yang ketiga ada koheren, artinya tidak bertentangan dengan logika. Dan yang keempat ada rasional, artinya berpikir benar dan logis. Yang kelima yaitu komprehensif, yang artinya berpikir dari segala sudut pandang. Yang keenam yaitu radikal, artinya berpikir menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu universal, berpikir secara nyata. Selanjutnya ada aspek filsafat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ontologis, yang mana ontologis ini membahas hakikat yang ada atau realitas, baik dalam bentuk jawaban konkret ataupun abstrak. Yang kedua yaitu aspek epistemologis, yang mana membahas cara atau alat dalam memperoleh ilmu pengetahuan atau asal-usul ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu aksiologis, yang mana membahas manfaat dari suatu pengetahuan, yang mana penerapannya pada kehidupan manusia untuk memecahkan segala permasalahan yang ada di alam semesta ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait filsafat, yaitu pengertian, cabang, dan karakteristiknya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.